saya Nela Rahmi dari kelas PGMI 3 semester 5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah seni rupa. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai kritik karya seni rupa. Di sini saya akan menjelaskan dan mengkritik 4 lukisan. Baiklah, langsung saja masuk ke lukisan yang pertama. Tema lukisan ini ialah suasana hutan bunga sakura pada sore hari. Gambar lukisan ini sangat bagus. Lukisan ini menggambarkan suasana hutan dengan jalan setapaknya. Lukisan yang dibuat diambil dari alam, pohon bunga sakura yang menguning dan rerumputan berwarna hijau. Lukisan ini sangat cocok dipajang dan dilihat dari kejauhan. Lukisan ini, pemandangan hutan ini memiliki fungsi sebagai pelengkap hiasan rumah ataupun ruang-ruang hotel. Kehadiran gambar pemandangan alam akan melengkapi unsur-unsur alam yang belum ada, misalnya unsur tanah, udara, tanaman, dan lain-lain. Selain itu, hadirnya pemandangan alam akan memunculkan suasana sejuk dan menenteramkan. Hal ini bisa menjadi terapi atau relaksasi bagi kita. Pohon-pohon di sana yang berwarna kekuningan yang sangat terlihat cantik, pohon-pohon tumbuh dengan rapi, sehingga bagi siapa saja yang melihatnya akan langsung jatuh cinta dengan lukisan tersebut. Bagi orang Jepang, bunga sakura menyimbolkan kegembiraan dan kesedihan serta mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur dalam menghargai kehidupan dan kesedihan. Adapun mekarnya bunga sakura memiliki makna yang begitu mendalam di hati masyarakat Jepang. Sebuah makna kesejukan, keheningan, kebahagiaan, dan ketenangan. Sedangkan sakura yang mulai jatuh bermakna perpisahan. Unsur-unsur gelap terang pada lukisan tersebut sudah bagus, yang membuat lukisan tersebut tampak lebih nyata dan hidup. Adapun prinsip kesatuan dalam lukisan ini juga sudah bagus, dilihat dari pepohonan, rerumputan, dan pemandangan langit yang mendukung satu sama lain. Nah, prinsip keseimbangan dalam lukisan ini juga sudah bagus. Terlihat lukisan ini antara pohon yang satu dengan pohon yang lainnya sudah seimbang dan bentuk batang pohon beserta bunga sakura yang bermekaran tampak selaras. Selanjutnya, prinsip irama terdapat pada pengulangan pohon-pohon sakura dengan warna yang diulang. Adapun kritik saya, menurut saya matangkan warna daun yang lebih terang lagi agar lebih terlihat jelas dan mempertegas bentuk atau karakter daun dan bunganya, agar lukisan tersebut tampak lebih hidup dengan kenyataan alam, agar penikmat lukisan ini mengira bahwa lukisan ini hidup. Nah, unsur-unsur titik dalam lukisan ini juga lebih diperdayakan lagi menurut pola tertentu, sehingga bisa membentuk suatu objek. Karena semakin banyak titik, maka semakin kuat karakter objek. Di samping itu, kerapatan titik juga digunakan untuk menampilkan efek gelap terang serta 3 dimensi pada gambar. Masuk ke lukisan yang kedua. Lukisan ini merupakan karya seniman bernama Zainal Arifin. Lukisan ini dibuat menggunakan cat akrilik dan mix media di atas kanvas. Arifin memilih tembok sebagai latar belakang karya di setiap lukisannya, yang merupakan cerminan perubahan bagi Arifin. Tembok bisa dikatakan sebagai benda yang memisahkan antara ruang dan waktu. Arifin memandang tembok sebagai harapan dan kekuatan. Seperti yang dapat dilihat, walaupun wajah dari objek di lukisan ini tidak terlihat, tetapi orang yang melihat dapat mengetahui bahwa dalam lukisan ini digambarkan ada 7 sosok presiden Indonesia. Dari yang terlihat 7 figur, 6 laki-laki dan 1 perempuan. 5 jas hitam, 1 coklat, 1 merah, yaitu ada sosok Pak Insinyur Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Di latar belakang ada penggambaran peta Indonesia yang diilustrasikan dengan batu bata. Nah, dengan peci hitam dan wajahnya yang tembus dengan background awan. Nah, menurut saya prinsip kesatuan dan keseimbangan dalam lukisan ini sudah bagus. Dapat terlihat dari penggambaran objek seimbang, sama besar, dan saling mendukung satu sama lain. Dan prinsip irama terdapat pada pengulangan warna coklat pada lukisan. Layaknya sebuah kehidupan di dunia ini, tembok dijadikan sebagai simbol peradaban umat manusia, simbol perubahan yang terjadi di dunia ini, simbol tempat bercermin diri, introspeksi diri, simbol perjalanan hidup, dan penggambaran hidup manusia. Tembok juga bisa dikatakan sebagai pembatas, pelindung, dan merupakan salah satu elemen penyusun sebuah ruang dan gedung. Tentu, dalam setiap penggambaran hidup di dunia ini akan selalu mengalami perubahan diri karena dipengaruhi banyak hal, biasa dari faktor sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik dari sebuah negara.
Adapun pesan yang ingin disampaikan dari lukisan ini adalah menyampaikan Presiden Indonesia dari 1 sampai 7 periode, perjalanan sejarah Indonesia, dan mengajak penikmat lukisan ini untuk melihat semua presiden itu sama, karena background wajah yang berupa awan yang sama. Adapun kritikan lukisan ini tidak ada, karena menurut saya lukisan ini karya dari seniman Zainal Arifin ini sudah bagus sekali. Dapat dilihat dari unsur-unsur seni rupanya, ya, seperti penggunaan garis, titik, warna yang pas, tidak monoton ataupun norak. Juga prinsip-prinsip seni juga sudah baik. Hanya saja bagi saya pribadi alangkah lebih bagus lagi jika wajah dari objek itu dibuat. Ya, masuk ke lukisannya ketiga. Nah, dapat kita lihat di lukisan tersebut ada seekor sapi yang duduk di atas sebuah tangan seperti berbentuk perahu, dan di area bawah ada potongan-potongan rumah yang berbentuk kecil-kecil. Sebagian rumah itu ada yang berterbangan. Gambar lukisan ini sangat bagus dan cocok sekali jika dipajang. Nah, lukisan ini memiliki tema mengenai tradisi masyarakat. Lukisan ini dibuat menggunakan cat minyak di atas media kanvas dengan menggunakan teknik pelakan. Lukisan ini menampilkan kesan surrealistik karena bentuk-bentuk objek diolah pada bagian tertentu agar menghasilkan sensasi tertentu yang dapat dirasakan manusia tanpa mesti memahami bentuk aslinya. Nah, dari lukisan tersebut dapat kita lihat ada beberapa objek yang tampak seperti ada sapi, sebuah tangan yang seperti perahu, kemudian ada rumah, dan ada langit yang gelap. Lalu ada objek yang sangat menarik perhatian, yaitu gambar sapi. Nah, dan juga ada tangan di mana kedua gambar tersebut terlihat seperti nyata. Ada beberapa unsur yang menonjol, diantaranya ada garis horizontal dan diagonal yang terlihat pada gambar tangan. Lalu ada unsur bentuk geometris yang berupa bentuk prisma yang terdapat pada gambar rumah, dan bentuk non-geometris yang terdapat pada gambar hewan. Nah, dan tangan manusia. Lalu ada unsur ruang yang dimana lukisan ini memiliki sifat semu. Lukisan ini termasuk lukisan 2 dimensi karena hanya berupa penggambaran saja. Nah, ada unsur tekstur yang terlihat sangat halus. Unsur yang terakhir yaitu warna. Unsur warna yang ada di dalam lukisan ini ada warna coklat tua pada lantai bawah, ada terlihat sedikit warna orange, lalu ada warna coklat muda yang ada pada gambar sapi. Lalu ada pada tangan dan gambar rumah. Lalu jika kita melihat warna langitnya di sana tertera warna biru dengan campuran biru tua, warna biru muda dengan campuran warna biru tua yang lebih dominan, yang membuat warna tersebut menjadi gelap. Terdapat prinsip seni yang paling dominan, yaitu kesatuan. Nah, di dalam lukisan unsur yang satu dengan unsur yang lain saling terpadu dengan harmonis dan menciptakan karya seni yang indah dan menarik. Lalu ada gradiasi warna yang terdapat pada awan. Aliran lukisan ini yaitu surrealistik karena bentuk objek diolah pada bagian tertentu agar menghasilkan sensasi tertentu yang dapat dirasakan manusia tanpa mesti memahami bentuk aslinya. Pelukis membuat lukisan ini yaitu untuk menggambarkan tradisi masyarakat Kudus. Nah, kehidupan pewarisan nilai Islam secara kultural membawa Kudus memiliki berbagai tradisi keislaman yang khas dan masih dijaga dan disakralkan sampai sekarang. Salah satunya tradisi larangan penyembelihan sapi. Nah, setiap objek yang ada di lukisan memiliki makna tersendiri. Sapi dalam kebudayaan Hindu merupakan binatang yang suci karena merupakan wahana dewa Siva. Sapi juga melambangkan kekuatan dan kejantanan. Selain itu, sapi adalah simbol dari ibu mulia Dewi Surga yang memberikan makanan dan menjaga peliharaan dan menjaga kehidupan. Di dalam masyarakat Jawa, sapi merupakan hewan peliharaan yang melambangkan pengabdian. Selain itu, sapi dalam kehidupan sehari-hari sangat berguna sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Dari dasar tersebut seringkali sapi juga memiliki makna kesejahteraan dan kemakmuran. Selanjutnya penilaian saya terhadap lukisan ini. Setelah mendalami dan mengamati lukisan ini, nyaris tidak ada kekurangan sedikit pun. Karena dalam lukisan ini dilihat dari sisi isi dan gambar yang meliputi warna, pencahayaan, dan sentuhan puas dalam lukisan tersebut, sulit bagi pengkritik yang masih memiliki sedikit ilmu tentang lukisan untuk mengkritik hasil lukisan tersebut. Ada sedikit kekurangan pada bagian punggung sapi yang mungkin bisa ditambah warna coklat sedikit lebih terang agar lebih bagus, dan pada bagian awan ada warna coklat yang seperti terhempas angin. Warna tersebut sepertinya dari gambar rumah yang terbangun jika dilihat seperti warna yang melebur. Namun secara global
sebagai dunia fantasi yang di dalam lukisan yang menggambarkan berbagai makhluk aneh, hewan dan ada satu manusia yang seperti anak kecil. Dalam lukisan ini terdapat banyak garis melengkung yang menambah keunikan pada lukisan ini. Selain itu, lukisan ini juga memainkan warna-warna yang juga sama-sama kuat dan saling bertabrakan ya, seperti warna hijau, biru, ungu, pink, dan coklat. Nah, penggunaan ruang pada lukisan ini dapat terlihat pada aliran air yang menjadi tempat anak kecil itu berdiri, sehingga lukisan ini menciptakan ilusi seolah-olah seperti nyata. Dan lukisan ini juga menciptakan ilusi cahaya yang cukup baik. Kemudian lukisan ini mempunyai warna, bentuk, dan tekstur yang saling menunjang sehingga menciptakan efek keseimbangan. Selain itu, lukisan ini juga menciptakan efek gerakan yang terlihat pada air yang mengalir. Selanjutnya, namun dari penggunaan proporsi, menurut saya kurang tepat. Hal ini dikarenakan ada sosok yang lebih besar dan lebih kecil daripada keadaan aslinya. Menurut saya, sang pelukis berhasil menyampaikan pesan dari lukisan ini. Hal ini terlihat juga dari keberhasilan menggunakan bentuk, gerak, garis, dan cahaya yang saling mendukung secara harmonis untuk menggambarkan suasana hati pelukis. Meskipun jika dilihat sekilas, lukisan ini terkesan aneh ya, karena seperti tidak masuk akal dan seperti tidak bermakna. Tetapi apabila dinikmati, lukisan ini mempunyai banyak pesan yang terkandung di dalamnya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kritik karya seni rupa. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.